nonton bola 120 menit kuat. Tapi kalau dengar ceramah 5 menit ngantuk. Ada? Mana wongnya? Masya Allah. Karena ujian keimanan. Kita kalau nonton sinetron 3 episode tahan. 1 episode itu sejam setengah. Kuat kita. Karena memang ini ujian iman. Kalau diajak maksiat, setan tidak akan mungkin menggoda. Lajulah. Nah, kayak kukipasi atau setan. Tapi kalau diajak taat, diajak ibadat, Allah. Setan menghalang, tidak usah hadir. Hujan deras. Agak bakal kebanjiran rumah. Padahal cuma gerimis. Masya Allah. Apalagi doa dari jamaah, hujan berhenti. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jamaah doa mustajab semuanya. Tadi hujan mendung, geledek tadi. Tiba-tiba berhenti. Masya Allah. Karena ada doa orang-orang yang tulus. Hati yang bersih. Dari mulut mereka doa itu diijabah Allah. Maka kita tidak pernah tahu. Min ayfamin yukbal. Dari mulut siapa doa itu diijabah Allah subhanahu. Cari mustajab doa di tempat-tempat yang baik. Bersama orang-orang yang baik. Dan hadiah terbaik adalah doa nurfa'laka wa anta la ta'lam. Doa yang dimunajatkan untukmu dan kau tidak tahu siapa yang berdoa itu. Itulah hadiah terbaik untukmu. Alhamdulillah. Ada kawan-kawan yang malam hari tahajud mendoakan kita. Oh, itu kawan terbaik. Masya Allah. Ada anak-anak yang setiap malam menangis untuk kita. Itu anak terbaik. Ada suami yang nangis untuk kita, mendoakan kita, itu suami terbaik. Ada istri yang selalu mendoakan suami, yang berarti itu istri terbaik. Suami terbaik yang mendoakan orang yang dicintai. Jadi hadiah itu bukan hanya makanan, bukan hanya perabotan, bukan hanya pakaian, tapi hadiah terbaik itu adalah doa. Doakan orang lain. Masya Allah, doakan yang baik-baik, yang indah-indah. Doakan supaya orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Maka ini hikmah. Jadi kita kumpul pertama di majelis ilmu. Jadi Isra Mi'raj ini isinya ilmu. Dari tadi diawali dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatan. Allah memiliki malaikat. Yatufuna bil ardh. Yang keliling di atas muka bumi. Patroli. Yatlubuna hilakul dzikir. Apa yang mereka cari? Mencari majelis zikir. Mencari majelis sholawat. Mencari majelis ilmu. Wa idza atau hafu bihim. Ketika mereka dapati majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, maka mereka akan faida atau hafu bihim, duduk bersama mereka. Jadi malam ini manusia ramai yang hadir. Malaikat lebih ramai lagi yang hadir. Alhamdulillah. Kalau tempat itu didatangi oleh malaikat, maka tempat itu akan jadi berkah. Jadi berkah. Semua tempat kalau didatangi malaikat jadi berkah. Rumah kalau didatangi malaikat jadi berkah. Maka kata Nabi, jangan nyimpen patung, jangan naruh hewan najis, karena setan tidak masuk ke dalam, malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Masya Allah. Jadi kalau ada patung, ada berhala di rumah, setan masuk, malaikat tidak mau masuk. Kalau mah itu banyak-banyak. Kalau patung dengan hewan najis. Kenapa? Biar malaikat maut tidak masuk. Pakam juga bibi itu. Masya Allah. Ya, malaikat rahmat yang tidak masuk. Malaikat yang membawa cinta, kasih sayang, keberkahan tidak masuk. Tapi malaikat maut tetap masuk. Jangankan ada patung, jangankan ada anjing di depan rumah, anjing lagi dilanjak oleh malaikat.
Ini maksudnya adalah malaikat pembawa rahmat. Hati kita jadi tenang, jadi senang, jadi bahagia, mudah untuk tertawa. Allah antarkan kenikmatan dalam diri kita. Malaikat yang menghantarkannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Datang bisa tersenyum. Ini anugerah. Jangan sampai masalah hidup kita membuat kita lupa cara tersenyum. Masalah itu jangan sampai merubah senyum kita. Maka ini yang pertama, kita hadir di majelis ilmu, diawali dengan sholawat, tadi kita mendengarkan Quran, dan ada tausiah, serta ditutup dengan doa. Inilah peringatan Isra Mi'raj Nabi. Sholawat, Quran, ilmu, doa. Di dalam jangan tambah yang lain-lain. Masya Allah. Tak usah yang lain-lain. Inilah sudah berkah. Maka luar biasa. Allah antarkan kita dalam kebaikan. Berkumpul di tempat yang baik. Mudah-mudahan bersama di dunia sampai surga. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua. Peringatan Isra Mi'raj membuat kita semakin semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk mencari ridha Allah dan mencari syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup ini tidak ada nilai, tidak ada harga, tidak ada artinya kalau kita jauh dari Allah Subhanahu. Tidak ada nilai. Mau kaya raya, punya dunia dan seisinya, kalau tidak beriman, tidak mampu sholat, tidak mampu ibadah, tidak ada nilai dunia yang kita punya. Kenapa? Allah tidak meletakkan cintanya pada harta. Allah tidak meletakkan ridhonya pada puasa. Allah tidak menanamkan kasih sayangnya pada dunia. Tapi Allah berikan kasih sayang. Allah cintai adalah mereka yang dipilih oleh Allah untuk bisa merasakan nikmat iman dan semangat untuk ibadah. Alhamdulillah tidak ada. Karena semuanya akan lenyap. Semua akan pergi. Yatma'ul mayyit salas. Yang ikuti mayat itu 3. Ada berapa, Bu? 3. Kita ini akan diikuti 3. 1. Maluhu, hartanya. Harta kita akan ikut dengan kita. Yang punya rumah besar, ikut. Sampai di depan pintu aja. Masuk mobil mewah, ikut. Sampai di depan pemakaman. Masya Allah. Ada yang masuk? Tidak ada. Emas, tinggal. Nah, ibu yang mau emas kalau kondangan setengah kilo itu tinggal. Masya Allah. Kalung setengah kilo. Anting seperempat. Oh, kalau jalan nunduk-nunduk. Ngapalah bibi itu? Keberatan emas, Ustaz. Oh. Saya tidak pakai emas, Ustaz. Saya simpan di rumah. Emang emas apa? 53 kilo beratnya. Alangkah beratnya. Mas Tarjo, Ustaz. Itu suami, Bu, itu. Minta maaf kalau ada nama yang sama. Walhasil, semua akan tinggal. Dah ada yang ikut kita. 2. Wa ahluhu, keluarga kita. Istri sayang suami, suami sayang istri, anak sayang orang tua sayang anak, sayang sampai hanya di atas kuburan. Tidak ada yang mau masuk ke dalamnya. Sampai hari ini saya belum pernah lihat ada istri yang mencintai suami ikut tidur di kuburan suami. Kalau saya tanya, ibu mau tidur di dalam kuburan suami? Oh. Padahal laki masih hidup, mau udah galak juga. Udah galak, Ustaz. Padahal laki masih hidup. Masya Allah. Bayangkan bapak-bapak, beginilah kita, cepat sekali dilupakan orang. Hidup kita. Masa kita laki-laki cepat dilupakan istri. Istri cepat melupakan suami. Kadang ada, belum suami masuk kubur, sudah dilupakan oleh istri. Ada? Masa ada? Aduh. Masya Allah. Ada pernah ketemu. Ada ibu-ibu, suaminya meninggal gak nangis. Saya bingung.
tidak nangis dia. Luar biasa. Saya bisik, saya dekati. Ibu, kenapa ibu tidak nangis? Diam-diam Ustaz. Lama aku tunggu ini. Bahaya ini. Masya Allah. Begitulah kita. Pas pakai sayang. Separuh nafasku, separuh jiwaku bohong. Kalau ada suami ngomong sayang, kau adalah separuh nafasku. Bohong itu. Buktinya, kalau ibu ke pasar, bapak tidak asma. Tidak bengek. Katanya separuh nafas. Kalau separuh nafas hilang, nafas separuh. Tidak ada. Jadi yang benar-benar sayang dengan kita, yang benar-benar cinta dengan kita, adalah amal ibadah kita, yang akan peduli dengan kita. Itulah yang akan tinggal bersama kita. Wa amalu, amal kita yang akan menerangi kubur kita, akan membuat kuburan kita bercahaya. Alhamdulillah. Kuburan bercahaya bukan dengan lampu. Bukan dengan lampu yang besar. Karena ada masuk pejabat PLN. Apa kata dia? Nanti Ustaz, kalau orang tua saya meninggal, saya mau taruh di kuburan orang tua saya lampu 100 watt. Biar terang kuburannya. Terang kuburan itu bukan jasadnya, tapi ruhnya yang mendapatkan kenikmatan berada di taman surga Allah Subhanahu. Ada di taman surga. Kita semua ini ada 3 bagian. Innan nasa sulusun salasa. Dalam diri ini ada 3. Pertama, sulusun lillah. Sepertiga untuk Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Sulusun lillah. Nah, sepertiga untuk Allah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ruh kita ini akan tetap kembali kepada Allah. Mau jadi apapun kita. Mau jadi orang taat, mau jadi orang bejat, semua ruh kembali kepada Allah. Tidak ada ruh yang gentayangan. Minta maaf. Nah, saya pernah ngisi ada acara takziah. Tiba-tiba ada jamaah ngomong, Ustaz, ya, pulang ini jangan lewat lorong sana. Kenapa? Kemarin ada preman mati di sana. Terus ruhnya masih nyangkut di batang pisang, Ustaz. Dalam hatiku melawan preman itu. Masya Allah. Wong suruh balik, dah galak balik, masih nyangkut batang pisang. Tidak ada. Semua ruh kembali kepada Allah. Tidak usah takut. Tapi Ustaz yang galak ketawa di pojok kuburan itu jin korin namanya. Ada jin korin yang selalu bersama dengan kita. Maka jangan kasih nama anak korin. Jangan. Itu artinya apa? Jin. Ada juga ngasih anak. Apa dia? Narun hamiyah. Neraka jahanam. Aduh. Allahu Akbar. Maka kalau mau kasih nama anak, itu tanya dengan ustaz. Tanya dengan kiai. Masya Allah. Ada. Kejadian, bukan dongeng. Waktu mau tasmiyah anak, tiba-tiba ustaz lihat tulisan tadi, merah mukanya. Ini siapa yang ngasih nama ini? Bapaknya Ustaz. Mana bapaknya? Panggil. Dipanggil bapaknya. Dari mana kau dapat ini? Dari Quran Ustaz. Kok bisa? Saya ambil Quran yang paling lama milik nenek kami, yang sudah tidak jelas lagi itu. Masuk mana depan, mana belakang, mana harakat fathah, dhammah, kasroh, tidak jelas. Kemudian saya buka dengan memejamkan mata. Saya tunjuk tangan, di mana tangan saya jatuh, disitulah nama anak saya. Masya Allah. Coba baca nama anakmu. Jahannam. Ditanya oleh Ustaz tadi, tahu ke artinya? Tak tahu Ustaz, dari Quran bagus sulah. Bagus sulah dari Quran. Artinya apa Ustaz? Neraka anak lo ini. Jadi mau mana Ustaz? Ganti. Untung Ustaz tadi tahu, bangsa jadi bahayanya. Mas, gimana mau manggil nama dia? Oh, Jahannam. Masa manggil lagi serem. Jadi ini penting. Nama adalah doa. Makin bagus nama, makin banyak doa yang dimunajatkan untuk kita.
Siapa nama? Abdurrahman. Siapa nama? Abdurrahim. Siapa nama? Abdul Razak. Masya Allah. Siapa nama? Abdul Jabbar. Siapa nama? Abdul Karim. Macam-macam. Nama yang terbaik itu ma'ubbidah, yang mengandung penghambaan kepada Allah. Jadi tidak usah repot Bapak Ibu. Lihat Quran, ada Asmaul Husna, tinggal tambah Abdun depannya. Pengen nama anak yang bagus, jadi hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Pengen punya anak jadi pedagang sukses, kasih nama anak Abdul Razak. Insya Allah besar jadi tukang martabak. Martabak apa? Haji Abdul Razak. Itu berkah nama itu. Saya pernah, Masya Allah, ada jadwal khutbah memang di Masjid Abdul Razak. Setelah selesai, saya diajak oleh pengurus Ustaz, kita makan dulu habis Jumat ini. Masya Allah, makan kemana? Makan di rumah Haji Abdul Razak. Rumahnya besar. Ternyata baru datang sampai di samping rumah, orang sudah ngantri. Sekitar 300 orang makan dulu. Mereka ngantri semua. Ya Ustaz, semua ini makan gratis. Allah, makan gratis. 300, panjang antrian itu. Dalam hati saya, kalau melok ngantri, lo kalah sampai sore ini. Ustaz tenang, tidak ngantri Ustaz. Ada jalur VVIP. Wah, lewat belakang Ruben. Alhamdulillah. Tapi menunya tetap sama Ustaz. Jadilah. Ternyata berkah nama dari pengusaha sukses, amal jariah terus mengalir. Ini luar biasa. Maka ada yang tahu di antara kita. Mungkin nanti kita punya anak yang kaya raya, dengan kekayaannya memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Jadi bukan kayak banyak orang kaya Bapak Ibu. Banyak yang kita lihat kaya mati habis hartanya. Jangankan sudah meninggal, sebelum meninggal anaknya sudah menghabiskan hartanya. Saya ketemu ada seorang pembisnis, Masya Allah, datang ke rumah. Ngomong cerita dia, ngadu, Ustaz, tolong doanya. Kenapa? Anak saya Ustaz. Anak saya jajan sebulan tidak cukup 30 juta. Berapa jajan? 30 juta. Ada yang di sini jajan sebulan 30 juta. Jajan tuh 30 juta. Tidak cukup. Kenapa? Karena anaknya ternyata Ustaz terkena pergaulan yang salah. Akhirnya dia terkena obat-obatan. Mengurung diri di rumah. Sampai mau buang hajat saja tidak mau keluar kamar. Dia buka botol aqua ini, dia kencing dalam botol itu. Tidak mau keluar. Habis harta saya, Ustaz. Semua dijual kan. Jual. Terakhir yang dijual terali rumah. Jadi saya tanya, rumah Bapak ada lagi teralinya? Tidak ada Ustaz, habis sudah. Tidak ada. Mobil saya ungsikan. Gara-gara satu anak tadi. Hati-hati. Jangan kita nuruti semua kehendak anak kita. Jangan kita memikirkan perasaan anak, tapi lupa dengan masa depan dia. Mau apa dia? Mau handphone? Kasih. Mau apa? Jajan? Kasih. Mau kemana? Motor? Kasih. Tak memikir lagi kita. Akhirnya anak kita ternyata terkena pergaulan yang salah. Ini sangat mengerikan. Maka jangan sukan masukkan anak kita ke pondok pesantren. Masukkan anak kita ke madrasah. Masukkan anak kita ngaji, ajak anak kita ke masjid agar mereka terbentengi dari semua pergaulan yang tidak benar. Amin ya Rabbal. Ajarkan. Kalau sudah anak kita masuk ngaji, perhatikan juga guru ngajinya. Guru ngaji perhatikan. Karena kita masukkan anak ngaji, ada teman-teman, Ustaz, tolong sampai ke jamaah. Kenapa? Anak di sini ngaji semangat, tapi bayaran banyak nunggak. Berapa bayaran sebulan? 30.000 sebulan. Ustaz. Ada yang nunggak 2 bulan,
ada yang nunggak 6 bulan, ada yang nunggak 2 tahun. 30.000 nunggak 2 tahun. Masya Allah. Saya dulu waktu berdagang Ustaz, gemuk. Beralih profesi jadi guru ngaji, terkurus. Ustaz dari. Saya tanya jamaah, ada di sini yang nunggak? Ada. Kenapa ibu tidak mau bayar? Minta maaf Ustaz, ngaji di sana mahalnya 30.000, mahalnya Ustaz. Datang Ustaz, masuk menemui Ustaz dari Ustaz. Ya, kalau ngajar tuh yang ikhlas. Ustaz tadi pinter, masuk minta maaf Bu, di rumah tidak makan ikhlas. Terus makan nasi. Lah betul pula ujung ibu tadi. Maksudnya apa? Tugas kita memberikan yang terbaik untuk mereka, para pendidik anak-anak kita, para pengajar, para ustaz, para kiai. Urusan ikhlas, urusan dia dengan Allah Subhanahu. Tidak ada yang tahu. Siapa yang ikhlas sudah ada yang tahu. Masya Allah. Jadi kalau nak bagi kue, bagilah dulu. Kita salawat. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa shifaiha wa nuril وعلى اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب أبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وانسعا يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وانسعا يا ربي يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنا حلول
عبد العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين الحمد لله Alhamdulillah. Sambil ngunyah, sambil dengar ceramah. Tidak masalah. Walhasil. Naam. Jadi kita cerita tadi. Gimana caranya Ustaz? Gimana caranya? Supaya kita punya anak yang soleh dan solehah. Maka ini penting. Yang pertama, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beri nama anak yang baik. Dua, setelah beri nama anak yang baik, mari kita didik anak kita dengan didikan yang baik. Dimulai dari memberikan makanan yang terbaik. Kalau pengen punya anak yang baik, harus makan dari makanan yang baik. Kalau pengen punya anak soleh-solehah, harus makan dari makanan yang halal. Karena kata Nabi, man akalal halal, apa jawarihuhu sya'am aba. Wa man akalal haram, asad jawarihuhu sya'am aba. Siapa orang yang makan halal, maka tubuhnya akan mudah untuk diajak taat. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Tapi kalau orang makan haram, maka tubuhnya akan mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Jangan kasih makan yang haram. Para suami,
Jangan kasih makan istri dan anak kita makanan yang haram. Karena sama seperti memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Na'udzubillah min. Jangan berharap punya anak yang nanti soleh-solehah kalau ternyata kita kasih makan dari yang haram. Na'udzubillah. Biarlah banyak asal halal daripada sedikit tapi haram. Akor dah. Akor. Biarlah banyak asal halal daripada sedikit tapi haram. Kadang sedikit yang haram itu. Ada orang jualan di pasar, contoh. Dia ngurangi timbangan. 1 kilo, dia kurangi hanya 1 garis. Haram. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail untuk orang yang curang dalam timbangan. 1 garis itu, kalau kita beli rambutan, sekilo kurang 1 garis, kira-kira berapa biji 1 garis itu? Kalau tidak nyampe sebiji, betul? Paling kalau dikupas kulitnya. Tapi gara-gara nafsu kita, kalau dipul ke rugi gitu. Wah, ini sumber kejahatan, sumber malapetaka. Orang kalau jualan kain sarung, kain yang meteran tuh, kadang dipotong ukuran 1 meter, dipotong, diambil 1 senti. Kira-kira 1 senti itu kalau dijual ada harganya atau tidak? Ada pernah ibu bapak beli ke pasar, bapak ya, saya mau beli kain 1 senti. Oh, agak lain berarti. Untuk apa pak? Untuk ngebet tali pocong. 1 senti cuma. Masya Allah. Tidak ada nilai. Tapi gara-gara nafsu, gara-gara setan yang membisikkan, lanjak gelar. Masya Allah, dikit juga. Kalau banyak kaget kau rugi. Maka apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, maka bukan dari golongan umat Nabi besar Muhammad. Yang pemborong, yang pejabat, jangan dikurangi takarannya. Semen, batunya, pasirnya. Apa Ustaz? Jalan ini jatah 5 tahun. Baru 5 hari lah bolong-bolong. Banyaklah pasir daripada semen. Masya Allah, semen harusnya 10 sak dikurang. Sudah sesak setengah bela. Na'udzubillah min. Hati-hati. Haram. Dia akan berkah hidupnya. Pasti akan berpengaruh pada fisiknya. Tubuhnya malas diajak ibadah. Berat diajak amal soleh. Dan cenderung bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki yang halal dan barokah. Nabi selalu doa setiap pagi. Apa doanya? Doa minta rezeki barokah. Bisa sama-sama kita baca setiap pagi. Jangan lupa kita baca. Ikuti sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri kami ilmu manfaat. Bukan hanya tahu, tapi kami semakin takut kepada Allah. Banyak ada orang sering dengar ceramah, ada orang paham ilmu, tapi dia tidak takut kepada Allah. Na'udzubillah min. Tak takut, tambah ilmu justru tambah dia sombong, tambah angkuh, tambah merasa hebat, merendahkan orang lain. Siapa budak itu? Awak budak baru kemarin sore, Masya Allah. Padahal mana ada budak kemarin sore pacak ceramah, betul? Kadang kita ini omongan ada sindiran-sindiran yang di luar nalar kadang. Masya Allah. Cak jualan jamu saat itu. Masya Allah. Padahal lu sadar kan jualan jamu. Walhasil, kadang kita dengan ilmu nambah sombong. Na'udzubillah. Orang itu kalau tambah ilmu, tambah haus dengan ilmu, tambah pengetahuan, tambah takut kepada Allah,
itulah baru sampai pada puncaknya ilmu. Alhamdulillah. Minta maaf. Kadang yang berat dengar ceramah ini 3 orang. 3 orang ini berat dengar ceramah. Siapa Ustaz? Yang pertama, orang yang berat dengar ceramah adalah penceramah. Sampaikan kepada para penceramah. Kenapa? Yang berat dengar ceramah, yang suka ceramah. Aku nih biasa nyeramai wong. Ada malam ini aku diceramai bro. Kalau ada orang yang angkuh seperti itu, ini sombong namanya. 2, orang yang berat dengar ceramah itu orang kaya. Wong berduit, itu berat dengar ceramah. Masuk datang, apa dia pengajian? Dapat apa di sana? Lama aku di rumah, ngitung duit. Masya Allah. Daripada datang, hujan-hujan, dingin pula, balik malam, dalu, perut lapar. Padahal di sini dikasih makan. Alhamdulillah. Oh, kotak kuning biru dibagikan. Entah apa isinya, Allah alam. Nasib-nasiban. Kalau ketemu ada isinya, alhamdulillah. Pas semua kosong. Masya Allah. Berkah. Orang kalau semakin kaya, kadang makin berat dengar ceramah. 3. Orang yang berat dengar ceramah itu pejabat. Pejabat tuh berat dengar ceramah. Saya sampaikan tuh di depan wali kota. Di depan bupati, di depan gubernur. Saya sampaikan. Nah terima payo, dak suden. Kadang ngaji 5 tahun sekali. Datang, bawa ustadz belum bagi-bagi jilbab. Masya Allah. Giliran diundang acara maulid Nabi, tak datang. Diundang acara Isra Mi'raj, tak datang. Sholat Jumat, tak datang juga. Tapi kalau nak kampanye, datang. Tak diundang, datang dia. Alhamdulillah, min. Hati-hati. Kita ini harus semakin memiliki kedudukan, semakin semangat ibadah. Dulu waktu jadi rakyat sering ngaji. Naik jadi RT seminggu sekali. Masya Allah. Naik jadi kadus sebulan sekali. Naik jadi kades setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha muncul. Naik jadi camat 2 tahun sekali. Naik atas lagi 5 tahun sekali. Naik bocok lagi, innalillahi wa inna ilaihi. Datang-datang meninggal. Masya Allah. Walhasil, tambah kedudukan, tambah semangat untuk menegakkan ilmu warisan Nabi besar Muhammad. Ini hikmah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad itu tidak silau dengan harta. Nabi Muhammad tidak silau dengan kuasa. Nabi Muhammad tidak tergiur dengan wanita. Karena tujuan Nabi hanya ingin menyelamatkan semua manusia dari panasnya api neraka Allah Subhanahu. Nabi dicaci maki, disumpah serapah, dihina, direndahkan, bahkan ingin dibunuh. Nabi Muhammad tidak peduli. Karena yang dicari Nabi adalah ridha Allah Subhanahu. Mau cari ridha manusia kecewa. Ini panitia, kalau mencari pujian manusia kecewa. Sudah berusaha payah, sudah berjuang, ternyata tidak sesuai harapan. Ada kecewa, dah usah. Kenapa? Karena tujuan kita bukan manusia. Yang kita cari ridha Allah. Yang kita cari adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat kita. Walaupun datang orang 2, semangat. Kenapa? Karena acara kita terus berjalan. Ini berkat rahmat dan ridha Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ini ceramah saya keberapa hari ini? Keempat hari ini. Ceramah keempat ini. Dari subuh tadi betul. Masya Allah. Sampai budak tu bingung. Mana Abi? Ngilang je. Masya Allah. Sampai malam ini. Alhamdulillah berjumpa dengan kita semua. Karena tidak ada pertemuan yang sia-sia. Tidak ada perjumpaan yang hampa. Ini rencana Allah. Kok bisa ketemu dengan dia ya? Bukan karena pertemuan membuat kita jodoh, tapi jodohlah yang mempertemukan kita. Betul? Berapa banyak kawan dari SD? Masya Allah. Dari SD sebangku. Oh, aku cinta dengan dia.
Masya Allah. SMP, SMA, dah naik sama-sama. Sama-sama bu, jangan dia boleh. Sama-sama dah naik dia. Wah, aku pokoknya nak nikah dengan dia tu lah Ustaz. Ternyata seminggu sebelum menikah ditikung kawan. Ada kawan datang mau mobil, lebih milih dia. Masya Allah. Bukan pertemuan buat kita jodoh, tapi ada orang tak pernah bertemu, tak pernah berjumpa, tiba-tiba aku siri kok budak itu. Datang ke rumah, lamar, nikah besoknya. Jodoh, artinya pertemuan, ini adalah skenario Allah. Jangan pernah risau, jangan pernah takut. Saat kita ketemu dengan orang-orang baik, mudah-mudahan jadi alamat Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal. Kenapa Ustaz? Karena kita ini akan saling menyelamatkan. Ibu-ibu, ini yang duduk samping kita nih, bisa jadi dia yang akan nuntun kita masuk surga. Amin ya Rabbal. Coba tepak dulu kawan sebelah itu. Tepak dulu. Maksud Ustaz tuh banguni dia tuh. Oh, dari tadi tidur terus. Jadilah dalu ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kawan bisa jadi pesan sama kawan. Lur, Besti. Kalau aku kata di surga, cari aku di neraka ya. Cak bakam loh, lu yakin ya? Sama-sama kita pengen masuk surga. Ini penting. Jadi hikmah kedua. Terakhir, yang ketiga. Ceramah tidak banyak-banyak. Ini sudah hampir sejam ceramah. Jam 22 lewat 33. Setengah 11. Ceramah tadi setengah 10. Terakhir, hikmah terakhir. Isra Mi'raj. Hadiah terindahnya bukan makanan dari surga. Bukan pakaian dari surga. Bukan buah-buahan dari surga. Bukan minuman dari surga. Karena Nabi Muhammad tidak membawa semuanya. Yang dibawa Nabi saat menghadap Allah adalah hadiah terindah untuk umat Rasulullah. Itulah ibadah salat. Karena salatlah penentu kebahagiaan kita. Pengen bahagia, salat. Pengen senang, salat. Pengen tentram, salat. Pengen sukses, salat. Dan ada yang lain. Idza aradta an tughayyira hayatak fala ta'lam min ayyi ibda bis salat. Kalau pengen memulai hidup jadi lebih baik, di mana Ustaz aku pengen hidup ke depannya jauh lebih baik, lebih indah, lebih membahagiakan, lebih sukses, lebih berhasil, ibda bis salat. Mulailah dari memperbaiki salat. Jadi kalau kita merasa kok hidup ini rasanya banyak sekali masalah, dah habis-habis ini. Hati sumpek, galau, stres. Apa sebabnya? Tanya diri kita. Seberapa lama sujud kita, seberapa semangat sholat kita, itulah ukuran kebahagiaan kita. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia sampai surga. Amin ya Rabbal. Saya selalu tanya jamaah yang hadir acara Isra Mi'raj Nabi, hasil dari Isra Mi'raj adalah semakin semangat sholat, terkhusus mari ramaikan masjid musola kita dengan sholat berjamaah. Saya tanya jamaah semuanya, siap ramaikan masjid musola dengan sholat jamaah? Jawaban kurang meyakinkan. Sekali lagi, siap ramaikan masjid musola dengan sholat jamaah? Mantap. Malam senang malaikat, besok pagi bingung. Mana Mamang semalam itu? Teriak kuat, tapi tidak muncul juga. Masya Allah. Didatangi malaikat, hati-hati. Jangan nyalahkan keadaan. Aku dah sholat subuh gara-gara Ustaz semalam dalu nih ceramah. Nyalah ke Ustaz pula. Padahal orang kalau ada niat pasti dibangunkan Allah. Man fataha ala nafsi babun niyah salihah. Siapa orang yang ada niat tulus untuk salat subuh jamaah, Allah akan bukakan 70 pintu kemudahan untuk dia bisa hadir dalam kebaikan. Amin ya Rabbal. Pasti dibangunkan Allah. Walaupun tidur jam 3 subuh, kalau ada niat pasti bangun salat subuh. Pasti bangun. Cara Allah membangunkan beda-beda. Ada yang dibangunkan dengan diutus nyamuk, ada. Gara-gara gigit nyamuk, nepak, bangun. Masya Allah. Ada yang gara-gara
kelabang ada. Tidur gigit kelabang baru bangun. Ada yang nunggu datang ulo lewat di pojok badan baru bangun. Ada yang nunggu rumah tenggelam baru bangun ada. Ngapa di pojok banyu ini? Oh, tidur guntang namanya itu. Oh, rumah lah tenggelam baru bangun. Cara Allah membangunkan, akhirnya dia bangun sholat subuh. Mintalah kepada Allah, ya Allah, bangunkan kami untuk sholat dengan cara yang terbaik. Amin ya Rabbal. Kalau disuruh bangun sholat, bangun. Jangan tidur. Nanti waktunya saat kita disuruh tidur, jangan bangun-bangun. Setuju ya? Iyalah. Kalau waktu disuruh bangun, bangun. Nanti suruh tidur, udah usah nak bangun. Waktu berbaring, disolatkan, tenang-tenang aja. Udah usah nak berangkat lagi. Gugup juga. Walhasil, inilah kita. Jadi kalau mau istirahat lama nanti, kita masih muda, gagah, sehat, kemuliaan ada di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, anak keturunan kita, orang-orang yang mendirikan sholat. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. 1 jam 5 menit. Alhamdulillah. Tapi lihat jamaah ini masih semangat semua. Masih semangat. Siap sampai subuh. Mantap-mantap, saya mau pulang. Wah, kamu sampai subuh. Masya Allah, alhamdulillah. Yang penting ada hikmah. Yang penting berkah, ini luar biasa ini. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah berlimpah ruah untuk desa kita tercinta, desa Tanjung Serang. Insya Allah, mudah-mudahan panennya nanti berhasil. Insya Allah hasilnya berlimpah ruah. Mudah-mudahan sukses semua usaha kita. Allah berkahi harta kita. Allah berkahi keluarga kita. Allah berkahi anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan selalu Allah jaga kita dalam amal soleh, panjang umur, sehat walafiat, sampai nanti Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Kita tutup lagi dengan salawat. Mudah-mudahan diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Di tengah-tengah hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang sakit disembuhkan Allah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh disegerakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang ada utang segera dilunaskan oleh Allah. Ini paling banyak amin aja. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat dari Allah, anugerah, ini berkah. Yakin saat kita punya utang dan ada keinginan membayar, maka Allah akan mudahkan jalannya. Amin ya Rabbal. Wal mukatabul ladzi yuridul adaa. Ada budak mukatab yang punya utang, pengen melunaskan utang, Allah bantu dia untuk melunaskan utangnya, asal ada niat. Kalau tidak ada niat, tidak terbayar. Buktinya Ustaz, kita pernah beli gorengan 5 bayar 2. Sampai sekarang belum terbayar juga. Alhamdulillah, kita salawat, kita tutup. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim naman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqadha bihil hawaiju nalu bihil raghaibu wa husnul dimi wa yustasqal bi wajhil wa ala alihi wa sahbihi lam akhir wa nafasin bi adadi kulli malumila. Alhamdulillahi Rabbil. Habis ini cepat-cepat balik karena sampai rumah bahkan hujan lagi nih.
Masya Allah, insya Allah hujan barokah. Kita doakan untuk almarhumah, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, dan juga orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal mudah-mudahan diampunkan dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di taman surga. Mudah-mudahan masih hidup panjang umur sehat afiah berkah dunia akhirat. Fatihillah tuati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam zuwajidun sahabat tabi'in wal ulama al amilin wal awliya al salihin masyaikh al ardh al magharibi wal bari wa kafat badil salihin walidina wa masyayikhina wa alimina wa ashabina wa dhul huquq alaina ajma'in. Semua guru-guru kami ya Allah, orang tua kami, sebutkan semua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wa nakhusu khususan ila al-marhum ila rahmatil hayyul qayyum Bapak Harmi bin Bastari. Wabinati syifa'atul umum sahibul afiyah. Liman awsana bidu'a'i syifa' untuk ibunda dari Riko Rusadi. Allah yashfihim syifa'an ajalan, syifa'an taman, la yughadiru saqaman wala alaman. Dan semua keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Al-hadhihi niyyah wa kunatin salih, kama nawassalat min syekhuna ba'na salihun wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kami yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi dulu maupun yang akan datang ya Allah. Walidina, dosa orang tua kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, berkahi kehidupan mereka ya Allah. Yang sudah meninggal dunia, maafkan kesalahan mereka, terima amal ibadah mereka, tempatkan di taman surga ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami ya Allah, wa ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah, wa liman ahsana ilaihim, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah, man awsana bidu'a, dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Menjamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al hadha jaman marhumah, berkahi perkumpulan kami malam hari ini ya Allah. Tabarrukan min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ina syaqiyyan matudan wa mahruma. Keluarkan kami dari tempat ini dalam keberkahan ya Allah, membawa kebahagiaan ya Allah, istiqomahkan kami taat ibadah ya Allah. Allah barik lana fi auladina azwajina wa la tadurruhum wafiqna wa iyyahum fi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma tawil amarana, panjangkan umur kami semua ya Allah. Sahih sadana, sehatkan badan kami ya Allah. Nawwir qulubana, terangi hati kami ya Allah. Tapi imanana, mantapkan iman dan Islam di hati kami ya Allah. Wa ila khairi karim, segala kebaikan dekatkan ya Allah. Wa syarri amina, segala keburukan jauhkan dari kami semua ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Wa ishfi amradana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.